Jayabaya Lungguh bareng rejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur nangone Rujak Surabaya Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Wah, muga-muga kabeh tetep dikei seger kewarasan, dikei rejeki sing akeh. Wah, iki Rujak Surabaya dina iki mbahas tentang sampah. Iki aku mau ndelok ana ibu-ibu nangone mburi iki. Wah, para tamu iki. Bu, saking pundi niki, Bu? Saking pundi, Bu? Kebraon. Nggih. Wonten napa niki kok dugi mriki? Saking Rujaan. Rujaan. Nggih. Oh, rujaan. Berarti niki saking Bang Sampah. Bang Sampah Sirtu RT Pitu. Oh, iki Bang Kebraon. Sampah Sirtu. Wah, iki Bang Titil iki. Matur nuwun nggih, Bu. Sudah hadir. Iki ban serep. Ayo, hitung dhisik ae. Sego kare gawe sarapan, godhong kenikir gawe lalapan. Mari ngene usum udan-udanan, ojo sampe banjir dadi ancaman. Mulot dulur nek buak sampah ojo sembarangan. Tomat loro dipangan garangan, selamat gawe Bang Sampah sing sik tas diresmikan. Buak sampah ojo sampe ngawur, opo meneh sampah sing gampang mabur. Sampah kering basah ojo dicampur, supaya iso didaur. Daur ulang sampah aku pengalaman, sampah sing kanggo tak pilih karo tangan. Tak cancang dadi telung bongkokan, tak gawa nang Bang Sampah terus dadi cuan. Sak minggu telung bongkokan, saulan hasile lumayan. Iso gawe kredit kendaraan, jangkep setahun dadi tukang rombengan.
apa boleh tanggapan sepi gak apa ngerombeng-rombeng ngono. Lumayan. Lah iya, saking beruntungnya punya bank sampah ini. Tapi sampah di rumah akeh. Wah, akeh ono sampah masyarakat bareng. Walah. Wis sampah masyarakat situ yang dodolan rujak gak ketok, biasanya ketok lagi. Iku duduk sampah Lho masyarakat. iki wong iki wong. Dikuak. Sampah. Kate dikuak nang ndi? Tak rupakno dhuwit. Lho. Nek sapa iki? Lho iku warungku kabeh tak rupakno dhuwit nang bank sampah kabeh ku sak kabeh nang mburi wong-wonge kabeh kene tak dol kabeh. Iki gawe sampah sing daur ulang. Lah iku klambi ijo sampah masyarakat. Oh ya mergo iki boleh didoli kabeh. Aja sembarangan kon ngelokno koncoku. Lho. Kok ero? Enggak maksud iku aku wis bosan dodolan rujak kabeh ku ate tak dol iki ya apa carane kiloan ta apa on-onan ta on-onan ta. Sampah iki sing diterima karo Bang Naskah iki lho. Diregani piro terus opo ae dibahas. Ya wis. Sepeda motor ku piro sepeda motor? Sabar. Sak meja-mejane kabeh ku tak dol kabeh ngono Wis maksudku. terus no syuting Smackdown-mu. Wis Ya wis ya. Ya. Oh ya kan. Temenan. Aku diawak dhewe didol pisan iki. Makane arek ku ngedolan konco kok. Wis, dino iki dhewe ngomong tentang daur ulang berujung cuan di Bank Sampah Induk Surabaya. Waduh, menarik iki temenan, Cak. Tapi kan ngomong dulu iki acara apa, Mbak Karin? Rujak Surabaya Ruang Jagongan Rakyat Surabaya. Persembahan oleh DPRD Kota Surabaya. Iya, bener banget. Saat durunge ade mlebu, Oke. ade nonton video si Ebi. temenan. Ya wis, Yuk, ayo monggo. disiuman. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi 1 September 2023 iko ngeresmekno gedung Bank Sampah Induk Kutha Surabaya nang kompleks kantor Dinas Lingkungan Hidup Guminte Kutha Surabaya. Bank Sampah Induk iki dadi bank sampah pertama nang Surabaya sing penggunaane kanggo nampung sampah-sampah garing teko rumah tangga. Warga iso nglumpukno sampah garing ambek diregoni rega sing sesuai. Sampah-sampah garing iki dikelompokno terus didol maneh dadi produk unggulan, dadine sampah gak ketok maneh barang sing jijiki. Ono Bank Sampah Induk, Guminte Kutha Surabaya nargetno dodolan sampah garing sampai 150 ton saulani. Jare Eri pengelolaan sampah sing apik secara otomatis lingkungan dadi resik ambek polusi lingkungan bakal berkurang. Dadine dampake apik kanggo kesehatane warga. Sauntara iku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutha Surabaya Agus Happy Juniantoro njlentrekno lek nang pelaksanaane Bank Sampah Induk iki bakal kolaborasi ambek Yayasan Bina Bakti Lingkungan sing wis ngadeg pirang-pirang tahun iko. Dadine mari ngono ditarik ambek dikembangno dadi Bank Sampah Induk Surabaya. Ono 15 wong sing wis dikaryakno nyambut gawe nang Bank Sampah Induk iku. Dadine sakliyane ngelongi sampah ya iso ngelongi angka kemiskinan polai gak gablek kerjaan. DPRD Kutha Surabaya dhewe ndukung ono pemberdayaan ekonomi ambek lingkungan liwat ngadeke Bank Sampah Induk nang Kutha Surabaya iki. Polahe sampah iso dikelola ambek nduweni nilai manfaat ekonomis kanggo warga Kutha Surabaya. Warga ya kudu gelem milah sampah teles ambek sampah garing ben iso ditampung nang Bank Sampah Induk Kutha Surabaya. Wis nonton kan kon, bagaimana sebenarnya sampah-sampah ku iso dadi dhuwit. Temenan ono bagian-bagian dhewe-dhewe. Lho, ya Apik lho, temenan. Cak. Enak ngumpulno sampah yo. Wah, tapi kan gak aro carane, gak aro Iya, piye. penasaran iki, ku Wis, bakul rujak undang, nolak bingung. undang konco-konco. Ya ayo. Sing pertama iki ono Ibu Dian Prasetyaning Tias, Subkoordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat DLH Kota Surabaya. Monggo. Uga enek Anjar Putro, Ketua Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Juga ada Enda Palupi, Ketua Pengurus Bank Sampah R2. Monggo silakan bergabung. Sini Mas, monggo. Iya. Apa-apa. Cene garek kursi kencan garek bingung. Iya bingung. Makanya Awak wong dhewe sampe ndek rebutan. kene ta? Lho ya dene Ya kene wis. di kursi dhewe arek. Bae pindah. Cek rebutan kursi pancen dhewe. Temenan. Nah, iki pertama mungkin ada takok-takok ya nang Nggih. gone sapa iki enake?
Bu Enda monggo. Bu Enda, karena Bu Enda sebagai ketua pengurus bank sampah. Dadi lek awakmu misalnya kelemon nang kene, karena dia pengurus. Bikin kurus nggih. Pripun Bu Enda? Bank sampah niku napa ta Bu Enda? Loh Bu, kula tanggel. Bu Enda. Sudah mulai itu. Oh sudah. Bu dari tadi wis mulai. Sudah dimulai Bu. Sebentar lagi diakhiri Bu. Bagaimana Bu? Bank sampah niku napa sih Bu? Bank sampah itu tempat pengumpulan sampah-sampah yang nanti kita pilah-pilah, disetorkan dengan bank sampah. Nggih. Niku nggih enten duit ta Bu? Nggih wonten. Banyak Bu. Banyak. Tergantung jumlah sampahnya. Warga yang bawa berapa, memangnya banyak ya, hasilnya banyak. Ada minimal nggak Bu? Minimal pengumpulan berapa gitu? Nggak ada, ya tergantung warga itu tadi. Minimal semuanya dapat bawa sedikit ya dapat Rp900. Kalau yang banyak ya banyak sampai 92.000. Bu Enda di bank sampah itu sebagai teller apa kepala cabang Bu? Bank. Ketua pengurus. Ketua pengurus. Tak kira koyo bank. Ini aja baru loh Pak. Ini aja baru loh Pak. Mungkin yang ditakok nang Mas Anjar ya. Mas Anjar pripun Mas Anjar? Ini dari Ketua Yayasan Bina Bakti Lingkungan ini iki yayasan apa to Mas? Iya. Jadi Yayasan Bina Bakti Lingkungan itu yayasan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan kewirausahaan lingkungan. Tuh, salah satunya Bank Sampah merupakan salah satu program kewirausahaan lingkungan kami, di mana melalui Bank Sampah ini kami melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap sampah-sampah yang mereka hasilkan. Dan dari Bank Sampah juga akhirnya dapat tercipta yang namanya ekonomi sirkular. Apa mana? Ekonomi melingkar. Ekonomi muter-muter itu loh. Iya. Jadi memang itu menciptakan ekonomi di lingkungan masing-masing gitu. Betul Pak. Oke. Kamu mesti pengen ro kan? Iya pengen ekonomi sirkular itu kayak apa? Temenan iku tapi sik sabar sih. Ono sing ngati lewat soalnya jare ngene-ngene iki lho soalnya. Ya pemirsa ojo nang ndi tetep nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan. Rembukan ketemu mana dulur nang Rujak Surabaya ruang jagongan rakyat Surabaya. Temenan. Saya adek kudu ngenalno sapa sing main musik nang kono. Oh iya bolo ya Pak Dewi. Nek gak ngono gak gelem nyanyi ku bahaya. Temenan gondokan. Sapa iki jenenge? Lho ya. Among Swara. Nah, sing nang guri-guri iki sapa, Sam? Ibu-ibu? Oh iya. Ibu-ibu iya. Ibu-ibu teko. Dari mana ibu-ibu boleh kembali diulang? Dari Bank Sampah Sirtu Kebrau. Lho nang guriku ya enek ibu-ibu are. Ya Allah. Aku mau titik gelancing di 3 kiloan aku. Iki kayak bolone Ibu Endah kaya ane. Yo iya iki enek yang teko ya. Iki ibu ketua enek kene. Tapi enek mana sing teko lho iki? Sapa iki sapa? Lho iki. Oh sing mau iku ya. Iya. Ibu Dian. Undangan to. Monggo pemirsa kita undang Ibu Dian Prasetyaning Tias, Subkoordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat DLH Kota Surabaya. Yeay. Malam Bu. Waduh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jangankan kok lingkungan hidup. Temenan. Saya lihat Budian hidup hari ini. Ayam. Monggo dipertanyakan. Iya Ibu Dian, ini tadi kan sedang ngobrol-ngobrol soal bank sampah. Bank sampah induk Surabaya. Sebelumnya sudah pernah ada tapi kan diresmikan lagi begitu, betul Ibu? Betul. Ini idenya seperti apa sih Bu? Dan konsepnya itu juga bagaimana supaya masyarakat tahu? Ya. Sebenarnya keberadaan bank sampah induk sendiri lewat Mas Anjar ini sudah beberapa tahun yang lalu. Cuman di sini per tahun ini tepatnya 1 September 2023 kemarin kita meresmikan gedung bank sampah induk di mana lokasinya kita fasilitasi di aset pemerintah Kota Surabaya. Dalam hal ini di kantor kami di Jalan Menur nomor 31A. Sebelumnya enggak pernah punya gedung bank sampah ngono. Sebelumnya ada di Jalan Ngagel.
kebetulan sewa ke PLN. Gitu. Nah, sekarang dengan difasilitasi oleh pemerintah kota, di sini Mas Anjar beserta timnya bisa memakai aset tersebut tanpa membayar. Karena apa? Karena kita ada timbal baliknya. Jadi di Mas Anjar sendiri, di BSIA sendiri ada target untuk pengurangan sampah plus pengurangan gamis keluarga miskin untuk tenaga operasional yang ada di Bank Sampah Induk itu sendiri. Iki mungkin sing kenapa tadi judul niku nggih Bu, berujung cuan niku maksudnya pripun? Betul. Ya tadi kan sudah sempat dijelaskan ekonomi sirkular ya Pak ya. Yang muter-muter tadi itu ya kan. Bingung saya. Tapi tidak dijelaskan Bu, sirkular tong. Iya. Pripun Bu itu? Iya, jadi harapannya dengan bank sampah itu sendiri, itu masyarakat selain bisa mengurangi sampah, tapi juga ada nilai ekonomis di sana. Jadi sampah yang tadinya menjadi sebuah permasalahan, akhirnya menjadi sebuah berkah. Gitu. Jadi bisa ditukarkan uang sampahnya. Betul. Langsung cair Bu? Sistemnya tabungan, sama kayak kalau kita nabung. Betul. Tapi kita mungkin malah tanya nang Bu Palupi malah. Iya, silakan. Bu Palupi, niku sing dados petugasnya sinten nggih Bu? Ada timnya kita. Macam-macam, ada 7 orang. Ya. Ada sekretaris, bendahara, penimbangan, pemilahan. Kalau dari warga kurang mungkin ya enggak dipilah, kita pengurus itu ya milah. Dipilah-pilah lagi, dari penimbangan itu kita pilah-pilah lagi. Yang boleh masuk ke sana sampah apa Bu? Sampah basah? Sampah boleh kering. Gak? Sampah kering aja? Sampah basah belum masih. Jadi like misalnya kotak bekas tapi wis garing nggak apa-apa ya Bu ya? Sampah pokoknya kering. Botol-botol gitu Bu ya? Iya, botol plastik. Nasabah berapa Bu? Nasabah sekarang? Nasabah. Yang ikut dalam kelompok bank sampah. Berapa orang Sirtun. maksudnya? Maunya itu 30, sekarang jadi 50. Bertambah. Oke Bu. Iya. Gak repot Bu. Ini kok ibu-ibu kabeh ya? Ada loh. Kebanyakan mak-mak memang. Mak-mak ya. Iya. Surabaya itu power of mak. Yang sewu, ini sensitif ya kali takut. Tabungannya sampai wis piro Bu? Ya tergantung sama yang warga yang bawa sampahnya. Kalau sedikit ya hasilnya sedikit. Kalau bawa sampahnya yang mau ditimbang banyak ya hasilnya banyak. Nyun sewu, ada yang paling tinggi sampai berapa Bu? 92.000. 92.000. Satu kali datang. Oh, satu kali iya. datang. Oh, lumayan. Itu kan berapa ton Bu? Enggak, itu kardus. Sampai lah. Itu kayak sebangsa kardus, kan mahal harganya kardus. Kalau yang gembos itu cuman murah 500. Kalau gembos itu kayak sepatu, sandal bekas-bekas itu 1 kilonya 500. Kalau kardus 1.500. Lumayan ya kardus. Kalau duplek 700. Sampai hafal sudah. Mungkin iki marang ini iso dikelompokno iki. Mungkin Daripada nyampah. ini mungkin ada takon nang Mas Iya, Anjar. Mas Anjar. Bagaimana kok bisa menyuruh orang untuk mau teko nang bank sampah? Menyuruh orang. Menggerakkan orang, mereka. menggerakkan masyarakat. Sebenarnya yang kami lakukan itu lebih ke edukasi dan berkolaborasi dengan teman-teman penggerak yang lain, dengan teman-teman penggiat yang lain, salah satunya juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pemerintah Kota Surabaya. Ini luar biasa stimulasi yang diberikan kepada warganya agar warganya kemudian punya antusiasme tinggi memilah sampah dari rumah lewat berbagai macam kompetisi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Jadi bukan edukasi terus dilakukan, terus berjalan sambil kami juga menyiapkan sistem pendukung bagaimana agar kegiatan bank sampah itu terus bisa berjalan secara berkelanjutan. Jadi melalui adanya bank sampah induk. Dulu awal kali kami juga bank sampah unit. Jadi kalau boleh tahu nih Mas ya. Kan tadi ngomongnya ekonomi sirkuler ya. Duitnya sih muter piro sih Mas? Kalau boleh tahu loh ya. Sampai sejauh ini loh ya. Ya, alhamdulillah kalau kami di Bank Sampah Induk Surabaya dalam 1 bulannya itu kisaran perputaran uang bisa sampai di angka 100 sampai 125 juta. Aduh, sampah itu Mas. Sampah loh. Larang, hari iki lho gak payu Mas. Iki lho muter nang kene kok tau tenan nang kono ta.
Oh, alah 125 juta loh yo. Cak, sik aku tak izin sik, aku tak ngelompono sampah yo. Ambil pemirsa ndelok sing ati lewat iki yo. Ojo nanti-nanti, tetep nang Rujak Surabaya. Ayo rujakan. Ayo rembukan. Ketemuannya dulu nangone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Menan acara dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Lah iki kan 125 125 juta iku. Temenan. Nggih. Duit lho. Duit Nggih, Bu. kabeh niku mboten enten sampah, Bu. Tapi Harus dipilah uang, harus jadi duit. Saya tuh sebenarnya dari dulu tuh bingung kenapa kok dijenengno bank sampah tuh, Bu. Apakah sistemnya koyok bank ta napa kok sistem pripun, Bu? Karena memang sistemnya seperti bank. Jadi kita nabung, tapi bukan nabung duit, tapi nabung sampah. Misalnya iki aku nggawa sampah, dikit. Das. Ya. Terus ditimbang. Kan ditimbang sampahnya apa aja jenisnya. Seperti kalau di bank sampah unit atau di bank sampah induk pasti kondisinya harus sudah terpilah. Ya. Jadi plastik disendirikan, kertas disendirikan. Dipilah-pilah. Terus ada masing-masing warga punya bank, buku sampah. Buku tabungan. Buku tabungan ngoten. Seperti tabungan. Lucu ya. Nanti dibagi dapat berapa masing-masing orang, tergantung yang dibawa tadi. Oh, itu sampahnya. Cairnya kapan, Bu? 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Lumayan ya. Tapi Kesepakatan ya juga sesuai bisa. kesepakatan. Kalau misalnya mau diambil lebih cepat juga bisa. Walah. Bu, itu kan di Surabaya. Misal ada warga yang menyaksikan gitu dari luar kota Surabaya, boleh nggak sih, Bu? Boleh. Saya punya sampah banyak di rumah, misalnya ngono ya. Misalnya aku teko Lamongan, nggak usah truk ngono nggak apa-apa ya, Bu ya? Boleh, Pak. Kayak payu le larang nang kene. Pokoknya ojo buat sampah nih Surabaya. Oh, masuk iku lho. Iki bayan gak pengen ngekek rujak ta, Lek. Kayak telat. Sing godhog banyu. Sing ngelompono sampah wonge. Masya Allah, rujak mbek teh lho gegeran ngene. Jangan apa maneh ngurusi duit 120 juta ya. Terus bukan itu kan sampah sudah dikumpulkan. Setelah itu sampahnya akan diapakan? Sampahnya setelah dipilah, terus kemudian akan di-packing, dikemas masing-masing. Kemudian sesuai jenis ya? Sesuai jenisnya. Kemudian bank sampah induk seperti Mas Anjar begini, kalau BSU dulu ya. Kalau semacam BSU ini manggil pengepul atau langsung setor ke BSI juga bisa. Begitu. Nah, kalau yang dari BSI mereka punya mitra. Mereka punya mitra yang itu mereka sudah punya jadwal sendiri. Dan itu ada daftar harganya ya, Bu ya? Betul. Ada. Jadi kalau plastik itu berapa harganya. Nanti mereka si mitra nanti akan melakukan pengolahan. Biasanya dijadikan biji plastik seperti itu. Makasih. Seperti itu. Prosesnya panjang ya, Cak. Nggih, niki sampah iki sampah niki rujak asli, Bu, jane sampah. Nggih. Calon nasabah niki, Bu, calon nasabah. Calon nasabah. Apa? Sampah. Bang sampah. Bang rujak, Bang. Iki ku ternyata enek penonton-penonton yang wis direkam lho. Oh alah. Wis iki Mereka pengen pengen nonton kan iki lho. mengutarakan. Iya iki apa jare masyarakat iki? Monggo. Saya ya lebih baik dan supaya kota Surabaya lebih bersih gitu. Kan lebih enak Mbak yang kering sama yang basah. Pilah ya? Iya. Kalau Ibu sendiri sudah melakukan pemilahan belum? Belum. Apa ke depan rencananya akan milah sampah gitu, Bu? Ya kalau bisa ya, tapi ya masalahnya ya baunya itu. Kalau dicampur kan baunya kan lebih nggak enak, Mbak. Kalau Ibu jual botol aqua juga gitu, Bu. Itu dipilah apa dicampur, Bu? Saya pilah, Mbak. Dipilah ya. Terus dikasihkan dijual kemana, Bu, biasanya? Ya dijual di rombeng itu, Mbak, sama kardus gitu. Bisa diulang, diproses lagi, atau kalau bubuk basah bisa buat pupuk organik buat kepentingan manusia. Kalau di rumah sudah milah sampah mboten? Ya, saya nggak pernah, cuman kalau sama yang kering tak kasih orang, kalau basah paling tak pendem gitu aja. Jadi akhir proses dipupuk. Harapannya supaya lingkungan Surabaya lebih bersih, Pak. Seperti apa harapannya jenengan? Harapan saya ya punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, itulah harapan saya.
Ya pertama kan punya tabungan. Ya kedua ya biar enggak dibuang di sampah. Jadi kan bisa ngurangi sampah. Dan punya nilai ekonomis ya Bu ya? Ya, ya yang tertentu. Kalau yang bisa dikasih pemulung tak kasih pemulung. Jadi dibagi-bagi. Harus punya semangat buat ngumpulin sampah. Ini saya juga dapat dari teman, jadi bukan punya saya sendiri, tapi kebanyakan dari jajannya anak-anak kan. Nah, itu loh. Masyarakat ada yang bingung juga memilah, belum melakukan pemilahan. Iki jek rakyat sih ngomong, Pak. Mari aku ngundang wakil rakyat. Oh, temenan. Wis langsung diundang ya. Ya, kita akan undang Bapak Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Monggo bergabung. Guru, kan jenenge mewakili tadi kok sih. Temenan. Saya mau tanya sama ke Bu iki lho, Bu Dian. Bu, kan saya dengar tuh ada penjemputan sampah-sampah gitu nggak sih? Betul. Kalau ada batasnya ya, minimal berapa ton gitu ya? Kalau misal nopo iki? Kok iki? Duduk ngawur. Alah, tak pikir nih pas salaman. Temenan. Itu proses penjemputannya itu harus minimal berapa Bu kalau boleh tahu? Nah, itu BSI itu yang tahu aturannya. Monggo. Jadi kalau untuk penjemputan itu ada beberapa syarat. Yang pertama kondisi sampahnya memang sudah harus terpilah. Yang kedua itu minimal tonasenya 200 kg untuk total keseluruhan sampah, atau kami pakai acuan volume. Volume sampah. Jadi meskipun volumenya satu kendaraan roda 3 itu belum tentu beratnya 200 kilo. Iya, kalau misalkan yang dikumpulkan banyak botol-botol plastik, itu kan ringan. Jadi pokoknya volumenya satu kendaraan roda 3 itu sudah bisa mendapatkan penjemputan dari kami. Semisal nih warga nggak nyampe 200 ton terus gimana? 200 kilogram terus gimana? Mereka kan kesulitan tuh untuk mengumpulkan. Apa ada solusi lain gitu kira-kira yang nanti akan dikerjakan oleh tim PS? Kalau mau mungkin bisa disetor ke BSU yang paling dekat, ke bank sampah unit yang paling dekat. Atau kalau mau langsung sebagai nasabah langsung dari BSI juga boleh. Langsung dikirim gitu. Betul. Karena kan sekarang dengan berkantor di kantor kami kan termasuk Surabaya Pusat ya. Jadi sangat memudahkan lah untuk masyarakat melakukan mobilitas datang ke BSI seperti itu. Iki baru sih temenan. Temenan iku mau iklan iku berarti. Tony, Ketua DPRD Kota Surabaya. Monggo Bapak bergabung silakan. Rujaknya sudah. Karena Bapak datang terlambat. Ning rujaknya enggak mau. Sudah mau enter. Telat. Kan datang telat nanti kayak rujak. Iki sing duwe acara yo. Kayak ono ngawur. Iki lho. Yo ngene iki sing gare Praidawa. Temenan. Kok iso? Pak tadi kan Wakil DPRD Kota Surabaya melihat niki lho, Pak. Kenapa kok enten Bank Sampah ini kok diresmikan ulang atau apakah ada tujuan tertentu, Pak? Ya, kalau kami melihat dari spiritnya Pak Wali itu bank sampah diposisikan revitalisasi fungsi bank sampah, karena beberapa waktu yang lalu sempat di Surabaya ada gerakan untuk bank sampah dan cukup efektif. Namun dengan adanya beberapa hal kaitan dengan pandemi macam-macam Mas Pulung, akhirnya menjadi melemah. Kemudian apalagi ada banyak faktor yang lain ya, yang menyebabkan bank sampah menjadi tidak maksimal. Tetapi kan kebutuhan orang yang ada di dalam lingkaran bank sampah itu menjadi meningkat, tetapi kemudian bank sampah juga menurun ininya, akhirnya menjadikan tidak bisa menjadi sebuah sesuatu yang menggiurkan. Tetapi dengan upaya perbaikan di beberapa sisi, akhirnya kan kita melihat revitalisasi fungsi bank sampah tidak sekedar hanya untuk menyelesaikan persoalan
lingkungan saja, tetapi juga ada hal lain. Dan Pak Wali kelihatannya sih lebih kepada bagaimana membangun sebuah budaya untuk menjadi bersih kembali itu menjadi penekanan. Tetapi kalau untuk hasil, kemudian untuk yang lain-lain sebetulnya kelihatannya kami melihat bukan menjadi prioritas. Tapi karena kan berarti cuannya masih sedikit Pak, cuannya. Loh, cuan itu menjadi pengiming-iming gitu ya. Tetapi kan sebetulnya kan spiritnya ndak itu. Saya yakin lah Pak Wali nggak ingin memberikan pekerjaan kepada masyarakatnya kok jadi pemulung gitu kan. Ya walaupun toh itu besar cuannya, tapi kan ada mimpi lagi. Seperti kemarin, bagaimana sih supaya di Surabaya itu masyarakat bisa bikin gadget rumahan umpama gitu. Keren kan? Bikin kendaraan kemudian masing-masing gitu lebih lebih bagus gitu untuk nyerap ledakan tenaga kerja yang ada. Nah, sehingga kita nyoba untuk menuju pada banyak hal itu untuk bank sampah yang memang sisi lain diharapkan ada cuannya, tetapi sisi lain kita lah lebih pada membangun sebuah budaya kota yang lebih bersih bagi masyarakat, kedisiplinan untuk membuang sampah. Efektif tapi Pak gini Pak. Dalam? Efektif menurut pandangan Pak Tony. Nah, ya efektif karena gini, hanya gara-gara kita itu kita kalau budaya membuang sampah itu tepat, kita bisa menghemat dana lebih banyak. Coba culvert yang dibangun oleh pemerintah kota itu dengan biaya berapa ratus miliar begitu kan. Tetapi buntu menjadi tidak berfungsi gara-gara membuang sampah, budaya sampahnya, membuang sampahnya tadi nggak pas. Jadi memang dampaknya bisa sampai seperti itu nggih Pak? Ya, jadi kalau itu tradisi dan budaya itu bisa dibangunkan melalui aktor-aktor lingkungan seperti yang tadi itu, siapa yang kerso mau ke bank sampah, dan di sini ada keuntungan, tetapi keuntungannya bukan dalam tanda kutip sebagai penghasilan utama, mungkin lebih tambahan gitu kan. Itu oke. Lalu dari situ nanti itu budaya itu bisa muncul, implikasinya ada satu multiplier efeknya, fungsi saluran menjadi baik, sehingga saluran yang sekarang atau kemarin itu menyerap anggaran lebih banyak bisa menjadi berkurang, sehingga bisa dipakai untuk alokasi kebutuhan-kebutuhan pemberdayaan atau mungkin apa begitu. Betul. Tiba apik ya. Konsepnya bagus, tujuannya tuh bagus, ya kan? Karena panjang itu dampaknya. Betul. Aku tak ngandani tonggo khusus nang buang sampah nang Iya, sungai-sungai. Langsung nglumpukno cek tutuan ya toh. Pemirsa ojo nani-nani, tetep nang Rujak Surabaya. Nangone Rujak Surabaya, ruang jagongan rakyat Surabaya. Biasanya warga yang takok lho. Biasanya kan warga sing takok. Iki luar biasa apa? Iki warga iki ana apa ora? Cepetan ana gak wargane? Oh, ana. Wah, benak neroke, cik benak neroke. Nama. Aku sing takok baru awakmu. Emang kok Cak takok Cak? Nama. Cahyo Sumirat Suryaning Gumilang. Wah, panggilan. Darkombes. Pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Tony ya. Kan kalau ngomong bank sampah ini kan saya dengar tadi kan masih disetorkan lagi ke pengepul ya. Lah tadi juga apakah ini sudah efektif? Karena kalau saya lihat ini kan berarti saingannya pemulung toh. Nah ya pemulung terus ini bisa ditampung ke bank sampah apa enggak kan gitu. Lah pemulung ini enggak bisa ditampung nang bank sampah berarti di sisi sini memakmurkan orang-orang meningkatkan ekonomi lah, di sisi sana pemulungnya keleleran Pak. Terus terang saya juga golek sampah wentek saiki. Sampah saiki entek. Entek tak golek. Entekno warga aja. Nggih.
ngono Terus tok. nasibku ya apa gini? Oh, mewakili kawan. Ya, mohon diperhatikan. Oh, Oke, oke, Pak oke. Tony itu tadi pertanyaan dari Pak Cahyo Gumilang sebagai perwakilan pemulung Surabaya. Monggo Pak. Iya Pak Cahyo, jadi saya pikir kaitan dengan penghasilan, kalau namanya rezeki nggak akan pernah kemana lah, kalian gitu kan. Yang penting ada kesungguhan. Pemerintah membuat satu bank sampah ini kan karena kita melihat bahwa persoalan sampah itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pemulung. Ada hal-hal lain yang harus dipikirkan, memberikan ruang kepada bank sampah dengan pengelolaan melibatkan peran dari masyarakat. Yang pertama tadi sudah di awal kita sampaikan edukasi dan pembentukan budayanya. Yang kedua itu kan ada satu penghasilan yang tadi disampaikan. Penghasilan itu kalau umpama kita mau jujur gitu, antara yang didapat oleh warga masyarakat dengan yang treatment yang dikeluarkan oleh pemerintah itu nggak ada apa-apanya. Tetapi kan membangun partisipasi itu menjadi lebih penting. Sehingga nanti dibiasakan masyarakat mulai memikirkan bahwa ada ekologi pengelolaan sampah, ada kemudian ada sesuatu yang melahirkan sampah, ada proses untuk pembuangan, proses untuk penghancuran, dan kemudian proses bagaimana memberikan kemanfaatan, dan itu menjadi bagian klaster-klaster gitu. Nah kalau kemudian tadi apakah apa yang dilakukan pemerintah itu memberikan ancaman kepada para pemulung? Saya pikir ketika pemulung sudah bisa mengkonsolidasi dirinya sebagai satu pihak yang bermitra dengan pemerintah, kemudian konsekuen, mereka bisa mengorganisasi sendiri dengan baik, menyampaikan, Pak kami masyarakat yang memang ambil posisi sebagai pemulung dan kami punya ruang, dan kemudian adalah saya pikir pemerintah kota tidak akan tinggal diam, dan itu kan bagian daripada kesadaran publik yang muncul. Jadi kita bersinergi ya Pak? Ya bisa bersinergi. Lah sekarang kan persoalannya beliau tadi itu kan dalam tanda kutip hampir nggak pernah komunikasi dengan kita kan memulung secara sendiri. Jadi senengi kemana gitu kan nggak jelas. Padahal kita kan menghitung bahwa di sini ada masyarakat berapa, berkegiatan apa, produksi sampahnya berapa, harus kapan diambil, dan kemudian supaya itu menjadi tuntas penyelesaiannya. Karena ini memang pemulung independen Mbak dia. Iya. Jadi tidak terikat indie Pak. Bukan independen, nomaden. Sekarang ngambil di sini, besok ngambil di sana. Oh kira ini bener gak diomar. Makanya itu ya. Nah, Sam. Ya. Kayak mangat kan bahas bank sampah. Iya, Apamu mesti pingin ngerti temenan. barang apa sih sing iso mlebu bank sampah? Mungkin Mas Anjar gitu sing iso nyilangno ya. Sebagai pimpinan cabang utama. Temenan. Monggo Mas Anjar. Iya, jadi kalau untuk jenis-jenis sampah apa yang bisa diterima itu memang sangat banyak. Secara garis besar itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada plastik, ada kaca, ada logam, kemudian ada kertas, kemudian ada minyak jelantah. Minyak bekas itu bisa? Minyak bekas. Bisa detail ya? Bisa. Lah ngono tak gawe sambel tante. Gitu. Nah, dari kategori-kategori ini tadi itu juga masih dipilah lagi. Jadi seperti kertas itu nanti ada kardus, ada duplek, ada HVS, ada buram, ada UBC, ada majalah, ada tabloid, jadi macam-macam. Banyak gitu Mas. Kalau boleh tahu sing paling murah apa, sing paling larang apa Pak? Dari semuanya. Dari semuanya. Buram kayak masa depan buram. Tenisnya kalau oleh ngono. Nanti masa depanku payu Pak. Kalau yang paling murah itu di sampah kaca. Oh, kaca. Oh, kaca itu murah ya Pak? Kaca itu murah. Per kilo berapa kalau boleh tahu? Per kilo ada yang harganya Rp100 per kilo. Ada juga yang Rp50 per kilo. Itu. Kalau kaca yang masuk botol kaca juga ya? Ya, botol kaca. Itu. Sing paling mahal, Yang paling mahal logam. Oh, logam mulia. Rombeng emas oleh Mang, rombeng emas. Boleh. Terima boleh. Oh, boleh. Iya. Itu kan
Sampai berapa? Logam apa yang paling mahal? Ini produserku takut Mas, kayak sampai waken nang omah produserku gimana? Ana dinas apa? Iya. Kalau logam, kebetulan di Bank Sampah Induk Surabaya kami terima logam jenis tembaga, kemudian jenis aluminium, kemudian jenis perunggu dan besi. Yang paling mahal memang tembaga, tapi itu jenis sampah yang paling jarang dihasilkan oleh rumah tangga. Itu paling banyak rumah tangga itu menghasilkan minyak jelantah. Itu yang paling mahal yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga. Pira, Mas? Kalau minyak jelantah harganya bervariasi ya kalau di ini. Jelantahnya. Aroma opo ngono ya. Sampai ngono ya. Aroma terasi larang. Kalau masih aku paling larang, Pak. Iwak asin tok penting tak goreng. Iya, itu kisaran di angka 6.000 sampai 8.000 juga ada. Sekilo. Per kilo. Lumayan lho. Ngono tak guwai bener selama iki ya. Itu bikin mampet. Oh, bikin mampet. Nggih Bu kok iso penen. Kemudian ini pertanyaan yang paling mendasar dari semua orang. Sakwise nglumpuk terus diarano nanti Budian ngeten iki. Kan sebagai dinas lingkungan hidup pasti punya oh iki warung nglumpuk sampah-sampah iki arane nanti. Terutama yang minyak itu loh. Nggih. Oke. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, BSIS ini punya mitra sendiri. Misalnya plastik itu mitranya siapa, kemudian minyak mitranya siapa, seperti itu. Nah untuk minyak memang arahnya lebih ke biodiesel ya. Jadi diolah untuk menjadi biodiesel. Tentu saja karena BSI mereka punya mereka memilih mitra memang yang sudah punya izin. Artinya konsumen sendiri, nasabah sendiri bisa yakin bahwa nantinya minyak itu disetor di sana itu aman gitu. Jadi gak dadi sampah maneh gak nggerbuak ngoten nggih. Lho, wis takon siap nglumpukno sampah. Aku ngomong minyak di omahku iku lho akeh jarene mau. Minyak kayu putih. Oh lah ya. Jelantah. Itu jelantah ya. Aku kudu tak dol ya wong bareng nang omah iki salah. Butuh duit hari. Apa nang Bu Endah iki. Mesti kowe takok kendala mesti. Iya, benar. Gimana Bu kendala yang ada di situ sejauh ini? Kendalanya. Ya kadang orang itu ya alasan ya kendalanya. Untuk pemilahan itu sing repot, sing gitu loh mesti ya. Jadi punya anak ya nggak sampai gitu, nggak sampai milah. Terus. Jadi bawa ke situ posisi enggak semuanya, sebagian ada yang nggak dipilah. Gitu. Jadi ya sebagian. Kalau nggak dipilah dari penimbangan gitu, pengurus yang milah-milah sendiri. Milah-milah sendiri. Jadi harus memilah gitu ya. Jadi misal kertas sendiri, botol sendiri. Dikumpulno gitu Bu. Iya. Iki lho, enek pertanyaan nang WA iki. Ini dari Mas Rizky di Surabaya. Soal kendaraan untuk bank sampah, unit ke bank sampah Indo apa ada itu pertanyaan. Terus jenis-jenis sampah saja yang dibuat wis ranu untuk TV kowe iki lang diaino. Wis dijawab iki jenis sampah dan dibuat apa saja nggih. Pak Tony, untuk kendaraan apa ada dukungan gitu Pak untuk? Ya ada, jadi kaitan dengan kendaraan setiap tahun kita memberikan sebuah alokasi operasional kendaraan untuk apakah itu armadanya, unitnya ataupun operasionalnya dan sebagainya itu terukur dan disampaikan oleh dinas dan biasanya kita follow up semua. Jadi saya nak dukungan pemerintah kota DPRD. Terus ini tadi yang apa? Iya. Sampahnya dibuat apa saja. Dibuat apa saja nih Mas? Mungkin Mas Anjar yang paling paham gitu. Gaya apa saja selain diteruskan loh Mas. Iya. Kalau sampah-sampah yang kami terima di Bank Sampah Induk itu rata-rata mayoritas sampah itu kami kirim ke industri daur ulang untuk diolah menjadi bahan baku lagi. Jadi memang bermitra ya, tidak diolah sendiri gitu? Ya betul, bermitra. Kami fokusnya lebih ke edukasi, pengumpulan, kemudian pemilahan sesuai dengan permintaan dari industri daur ulang, itu kemudian kami kirim. Itu proses kirimnya seminggu sekali atau sebulan satu kali gitu? Penyalurannya ke mitra-mitra itu? Tergantung jenis sampah. Kalau sampah-sampah botol plastik itu kami 1 bulan bisa 2-3 kali pengiriman. Oh. Gitu. Jadi terus berputar ya? Ya betul.
Itu maksudnya ekonomi sirkular di sini. Karena terus berputar. Muter terus. Nah, Mas Anjar, sebenarnya kan bank sampah itu sebenarnya lebih repot daripada ngerombeng ya. Karena ngerombeng itu posisi teko nang omah, ini itu ngirim ya. Sebenarnya edukasi apa sih yang diberikan kepada masyarakat sampai masyarakat mau loh, ini nggak sampai dewe teko nang bank sampah loh Mas. Edukasi apa yang kami berikan, sebenarnya kami lebih banyak berbicara terkait bagaimana kondisi lingkungan saat ini itu yang sedang tidak baik-baik saja. Itu panasnya sudah semakin luar biasa, hujan juga tidak menentu, kemudian belum lagi bencana banjir dan lain segala macamnya. Itu juga membuat sebuah fakta yang sebenarnya masyarakat harus memahami itu. Masyarakat harus punya kepekaan bahwa kondisi bumiku ini sedang tidak baik-baik saja, gitu. Kalau misalkan mereka diam saja, tidak melakukan upaya untuk mengatasi persoalan itu, kemudian bumi menjadi rusak, lantas mereka mau hidup di mana begitu? Planetnya cuma satu yang bisa ditinggalin kan. Jadi kalau dan itu juga menjadi salah satu motivasi terbesar dari kami untuk kemudian kami tularkan kepada masyarakat bahwa kalau berbicara bank sampah, utamakan terlebih dahulu misi sosialnya, misi lingkungannya, baru cuannya. Baru cuan tuh bonus lah ya. Berjuang, intinya berjuang bersama, wes. Kesehatan lingkungan. Iki aku kata ngomongno sampah. Anda cepetan aku melok bisa pemirsa aja nang di. Tetap nang Rujak Surabaya. Ternyata kita segmen terakhir. Segmen terakhir padahal gurung maring lumpuhno sampah. Karena acara sing apik iki mang dipersembahkan oleh sapa iki? DPRD Kota Surabaya. Mungkin terakhir iki ada yang ngomong harapan ya. Temenan, harapan-harapan tentunya setiap narasumber punya harapan-harapan khusus begitu ya. Monggo yang pertama Pak Hatoni, harapannya Bapak untuk Bank Sampah Induk Surabaya ini. Kalau untuk bank sampah harapan kita bisa jadi lebih efektif. Kemudian bisa menjadi bagian penyambung putaran-putaran sampah. Selama ini kan ada sampah yang harus kembali lagi dikelola kayak seperti plastik begitu. Tetapi kan kalau kita berpikir pada kepentingan lingkungan, sampah plastik mestinya adalah kalau selama ini kan kita berpikir dilestarikan gitu. Kalau seperti itu kan pengelolaan kan itu kan pelestarian sampah plastik. Iya. Tapi kan kita itu pelan-pelan kita berpikir bagaimana setelah itu kita menggunakan kemarin tas kertas dan sebagainya, pelan-pelan ya nanti prosesnya ya kita hancurkan. Dan harapan kita tidak bermaksud, jangan salah persepsi, kita merevitalisasi fungsi bank sampah tidak bermaksud kita mendorong kepada masyarakat untuk berprofesi di situ. Tapi betul tadi bahwa bank sampah menjadi bagian daripada kegiatan sosial kita, kepedulian kita pada lingkungan supaya jadi lebih bagus. Dan kita juga sedang memikirkan bagaimana kaitan dengan kita memberikan peluang pada masyarakat untuk dapat cuan lebih besar. Itu dari kegiatan-kegiatan yang berbasis kepada keahlian masyarakat. Dan kalau untuk tadi kaitan dengan sampah-sampah pengolahannya dan sebagainya bisa kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan mekanistis. Ya kita bisa lakukan itu supaya proses penghancurannya dan pengelolaannya bisa lebih cepat, nggak sampai numpuk dulu, baru kemudian semua bergerak gitu Pak. Ya, tidak mengandalkan bakteri untuk meredusir, tetapi ada satu mekanis yang bisa kita. Tujuannya apa kok gini? Budian gitu. Tipis-tipis harapannya. Oke, ya. Saya kira kemasannya dulu. Iya. Harapan kami dengan adanya BSI ini menjadi sebuah wadah yang bisa mempermudah masyarakat untuk bisa lebih mengembangkan bank sampah di masing-masing. Karena pada dasarnya masyarakat Surabaya ini sudah masyarakat yang melek lingkungan kok gitu. Pinter gitu. Betul. Hanya saja perlu lebih digali lagi, diingatkan terus-menerus gitu ya. Jadi dengan keberadaan bank sampah harapan kami ini bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Dan yang paling penting
sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan bingung mau ngolah seperti apa. Jangan nyampah, kalau nggak mau bingung mau ngolahnya gimana gitu. Itu lho rungono. Sampahmu tanggung jawabmu. Sampahmu tanggung jawabmu. Oke. Harapannya Bu Enda. Harapannya supaya wilayah Surabaya itu masing-masing RT-nya mengadakan bank sampah. Terus untuk apa itu bank sampah untuk mengurangi ada bank sampahnya itu kan bisa mengurangi penumpukan di TPU beno. Kilo rumah. TPA. Gunung ya. Masyarakatnya sampai mikir koyok ngono lho. Temenan. Mas Anjar, harapannya Mas. Harapan kami Bank Sampah Induk Surabaya ini dapat menjadi support system yang kuat untuk melestarikan kebiasaan baik warga Surabaya terutama dalam memilah sampah. Bagi warga yang belum pilah sampah, sebenarnya pilah sampah itu mudah, tinggal lakukan aja. Insya Allah bisa. Gampang, tinggal lakoni. Pilah sampah itu mudah, lakonono sing penting. Males-males ya. Ya wis lho ning ngono awake dhewe pamit ya Cak ya. Ya, Oke. aku Pulung Siswantara. Aku Karin Saya, matur nuwun dulur. Sampai ketemu maneh. Nah, Rujak Surabaya minggu ngarep.